Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Akhlakun Nabi wa Adabuhu. Yang terakhir kita membahas bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang selain lembut adalah bersikap tegas. Ya, kisah tegas pertama itu adalah ketika Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya yang tidak ikut berperang. Kemudian yang kedua yaitu ketegasan beliau dalam mendidik istri-istrinya, yang mana istrinya waktu itu meminta sesuatu yang tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam perkara nafkah. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, yaitu di saat ada seseorang yang dia makan di sisi Rasulullah SAW itu dengan tangan kirinya. Kemudian ketika Rasulullah ingatkan, makanlah dengan tangan kananmu, orang ini mengatakan aku tidak bisa. Kemudian kata Rasulullah, makan dengan tangan kananmu, dia mengatakan juga aku tidak bisa. Maka Rasulullah mengatakan, tidaklah yang menghalangi engkau untuk makan dengan tangan kananmu kecuali itu adalah karena kesombonganmu. Maka kita sudah membahas ya bagaimana pentingnya kita untuk makan dengan tangan kanan, karena syaitan itu ya minum atau makan dengan tangan kirinya dan juga minum dengan tangan kirinya. Ya, kita juga sudah jelaskan pertemuan sebelumnya berkaitan dengan beberapa adab dalam makan ya sebagai tambahan. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana sikap tegasnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu fi qitalil kuffar wal jihadihim, ya, yaitu dalam peperangan atau berjihad melawan orang-orang kafir. Ya, jadi sebelumnya sudah disampaikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sekalipun memukul dengan tangannya kecuali ayyujahidu fi sabilillah, kecuali dalam keadaan ketika beliau berjihad di jalan Allah. Jadi Rasulullah bukan orang yang temperamental ya, yang dikit-dikit kemudian memukul mungkin istrinya, memukul pembantunya. Tapi kalau dalam jihad ya, dan yang dimaksud dengan jihad ini adalah peperangan ya, peperangan melawan orang-orang kafir, maka tentu ya harus dengan sikap tegas ya. Nanti kita akan lihat para ulama pun sebenarnya menjelaskan jihad itu kalau dari makna bahasanya bukan cuman dimaknai perang dalam artian perang ya mungkin dengan pedang, perang mungkin dengan berbagai senjata. Itu adalah perang dengan orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memusuhi atau yang memerangi orang Islam. Dan perang pun dalam Islam itu adalah dalam rangka defensif, untuk mempertahankan diri. Jadi bukan kita kemudian mencari-cari musuh. Nah, ada juga nanti peperangan yang lain, misalnya dalam kondisi sekarang. Tentu kita terikat misalnya di negara kita ini dengan Darul Ahad ya, wasyuhada. Kita ini adalah negeri perjanjian. Ya, maka tidak boleh ada peperangan. Ya, sebagaimana mungkin dipahami oleh kelompok-kelompok teroris. Karena memang pembagian negara kalau dibahas dalam sistem politik itu ada Darul Islam, negara yang di sana diterapkan hukum-hukum Islam. Kemudian ada Darul Kuffar, negara orang-orang kafir ya, yang tidak menerapkan syariat Islam, bahkan mereka ini memusuhi Islam. Maka disinilah ya terjadi peperangan. Tapi ada yang ketiga yang kadang orang lupa, yaitu Darul Ahad, negara perjanjian. Jadi seperti Indonesia misalnya, ini adalah negara perjanjian. Kita adalah masyarakat yang plural ya, masyarakat dengan berbagai latar belakang termasuk dalam masalah agama. Maka ketika sudah ada perjanjian sebagaimana dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di saat ada perjanjian Hudaybiyah misalnya. Waktu itu ya berjanji ya antara Rasulullah, kaum muslimin
dengan orang-orang Quraisy bahwa mereka tidak akan melakukan peperangan selama beberapa tahun. Ya, maka umat Islam ketika sudah ada perjanjian, mereka akan memegang teguh itu. Baru kemudian perjanjian Hudaybiyah itu ya dia berakhir ketika memang dikhianati oleh orang-orang Quraisy yang memang sudah mulai kemudian kembali melakukan peperangan. Ketika memang ada peperangan, maka di saat itulah ada peperangan lagi. Nah, begitu juga dalam hukum internasional kata ya pandangan para ulama, berarti sekarang kita kan bukan sistem khilafah yang ada satu pemerintahan untuk semua masyarakat muslim di berbagai belahan dunia, tapi kita adalah sistem negara bangsa. Maka meskipun mungkin ada negara-negara, kita memang bukan negara yang sepenuhnya menerapkan syariat Islam, meskipun mungkin penerapan syariat Islam ya, misalnya kita sholat 5 waktu, rukun pelaksanaan rukun Islam, rukun iman, itu kan bukan perkara yang dilarang di negara kita ya, berbeda dengan di beberapa negara yang lain. Ada negara-negara yang memang bahkan mereka ketika mau sholat berjamaah, misalnya saya punya teman waktu S2 dulu ya, dia orang Tajikistan, kata dia di masjid tempat dia, dan itu dekat dengan Uzbekistan yang berbatasan dengan Bukhara, tempatnya Imam Bukhari, karena mungkin terlalu lama dikuasai oleh rejim yang komunis, maka siapapun mereka yang usianya masih di bawah 40 tahun Mbak, kemudian datang ke masjid sholat berjamaah, maka mereka akan dipenjara. Sehingga anak-anak muda itu memang dijauhkan dari masjid ya, bahkan di masjid pun itu ya susah untuk melakukan kajian-kajian seperti ini. Ada memang negara-negara yang seperti itu ya, tapi ketika sistem internasional tadi mengatakan kita misalnya sudah ada perjanjian ya, kita ada perjanjian internasional, oh kita tidak saling menyerang satu dengan yang lainnya, maka berarti di sana tidak punya kita legalitas untuk melakukan serangan duluan ya. Dari sini kita sudah melihat bahwa misalnya argumen kelompok teroris ya, yang mereka dengan gampang ya melakukan pengeboman karena merasa misalnya oh negara kita ini bukan negara yang menerapkan syariat Islam misalnya. Ya, padahal malam yahkum bihukmillah faulaika humud zalimun, tidak berhukum dengan hukum Allah mereka zalim, mereka kafir, maka kita harus memerangi mereka. Maka ini adalah dalil yang sangat lemah ya, kecuali memang dalam suasana ada umat Islam mereka diperangi ya, mereka diperangi, maka memang kita ketika sudah ada musuh ya, kita tidak boleh lari dari peperangan. Dan ini terlihat dari sikap beliau sallallahu alaihi wasallam yang ketika berperang dengan orang-orang kafir ya, maka kelihatan tegasnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidul kuffar wal munafiqin, perangilah mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik, wakhluz alaihim, dan bersikap tegas terhadap mereka, wa ma'wahum jahannam, karena sungguh disediakan bagi mereka itu jahannam, wa bi'sal masir, sesungguhnya jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, yang menarik adalah ternyata perang tadi itu bukan cuma perang dengan orang kafir, tapi perang juga dengan orang munafik. Munafik ini maknanya mereka secara identitas zahirnya adalah muslim ya, mereka adalah bagian dari kaum muslimin, tapi batinnya itu justru mereka menjadi musuh dari orang-orang muslim ya. Dan ada banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan bagaimana jeleknya karakter dari mereka orang-orang yang munafik ini ya. Begitu juga dengan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas karena jeleknya kemunafikan ini, maka orang munafik itu bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan orang kafir ya. Dalam artian apa? Orang kafir jelas mereka musuh, kelihatan ya, mereka berbeda dengan kita, apalagi mereka memerangi kita ya, jelas oh berarti beda ini. Tapi orang-orang munafik mereka terlihat seperti teman, tapi mereka justru memusuhi dari dalam. Maka ini membahayakan. Makanya siksaan yang Allah berikan bagi orang munafik itu sangat berat. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka itu bahkan berada pada dasarnya dari api neraka. Walan tajida lahum nasirah, dan mereka nanti pada yaumul qiyamah tidak akan mendapatkan pembantu, tidak akan ada yang memberikan pertolongan kepada orang-orang munafik. Illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali mereka
menyadari, ya Allah, ternyata saya sudah salah dalam beragama. Saya selama ini beragama cuma sebatas urusan zahir, sementara batin saya mungkin masih memusuhi Islam. Ya, apa yang kita tampilkan dengan lahir tadi tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita dan apa yang ada pada lisan kita. Ya, maka apa? Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbaiki dirinya, berusaha betul-betul menjadi seorang yang beriman. Ya. Karena kan ketika orang ini ada kafir, ini ada muslim. Ketika orang menjadi muslim, maka muslim itu kata para ulama ada 3. Muslim yang mukmin, muslim yang fasik, muslim yang munafik. Muslim yang mukmin itu adalah orang yang antara hatinya, lisannya dengan ucapannya itu satu kesatuan. Ya, jadi imannya betul-betul mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari adalah cintanya Allah. Dan lisannya dia ucapkan komitmennya seperti ini. Ya, dia bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia berusaha dengan jawarihnya, dengan amal perbuatannya untuk mengikuti sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan apa yang ada dalam ucapannya. Ini orang mukmin, meskipun tingkatannya tentu nanti ya berlevel-level. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis, ya, keimanan itu ada 70 tingkat. Ya, yang paling tinggi adalah ketika seorang itu memang betul-betul sudah menghujam kuat kalimat la ilaha illallah di dalam dadahnya. Jadi kalau orang misalnya ketika dia telah menyatakan tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan itu menghujam, mewarnai semua aspek dalam kehidupannya, maka akan kelihatan. Ya, misalnya dia tidak mungkin takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berharap ya bantuan, pertolongan atau apapun kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga ketika dihadapkan pada pilihan, apakah memilih keinginan hawa nafsunya atau memilih apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka tentu dia akan melawan hawa nafsunya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan banyak di antara manusia yang mereka mungkin sadar atau tidak telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apa kalian tidak melihat, kata Allah, betapa banyak orang yang telah menjadikan ya ilahahu, Tuhan-Tuhan mereka, hawa, dari hawa nafsunya. Ya. Jadi kalau orang tadi diharapkan ada halal, ada haram, akhirnya sudahlah pilih yang haram saja. Ya. Maka berarti dia sudah menuhankan hawa nafsunya. Nah, orang beriman tidak mau seperti itu. Ya, berusaha tadi konsisten. Tapi ada muslim yang fasik. Muslim yang fasik, ya, hatinya beriman betul kepada Allah. Ya, lisannya dia ucapkan bukti keimanan tadi. Tapi karena kefasikannya dia masih sangat sering jatuh kepada maksiat. Perbuatannya itu belum sepenuhnya menggambarkan sosok dirinya sebagai seorang muslim. Misalnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yaddaihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang bisa menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya. Oh, ternyata dia muslim tapi lisannya masih suka ghibahi orang, lisannya masih suka menipu orang, janji-janji tapi tidak ditepati. Ya, mungkin tangannya masih mengganggu orang lain. Ada yang seharusnya menjadi hak milik orang lain, dia ambil. Inilah contoh di antara orang-orang yang fasik. Jadi belum seutuhnya antara lisan, ya, hati dengan perbuatannya tadi. Karena perbuatannya masih sering terjerumus pada maksiat. Ya. Nah, adapun orang-orang yang munafik, zahirnya, insya Allah bagus, Pak. Tampilannya, wah, kalau perbuatannya, kalau ngomong, itu mungkin bisa jadi memukau bagi orang lain, tapi ternyata batinnya itu menyelisih apa yang ada dalam tampilan luarnya tadi. Inilah gambaran dari orang munafik. Dan Allah memberitakan kita supaya, ya, memberitakan Nabi, berarti termasuk juga kita, supaya memerangi mereka, karena mereka sangat berbahaya. Tapi sebenarnya, ya, namanya manusia memang tidak pernah luput dari kekurangan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap orang munafik sekalipun tetap memberikan kesempatan untuk bertobat. Makanya tadi mereka digambarkan ada pada dasar neraka, kecuali mereka yang ketika hidup ini menyadari
bahwa mereka telah salah jalan. Selama ini mungkin agamanya baru tampilan luar saja, kemudian tabu, mereka bertobat kepada Allah, wa aslahu, mereka perbaiki kekurangan yang ada dalam diri mereka selama ini, wa'tasimu billah, dan mereka berpegang teguh akhirnya ke jalan Allah, wakhlisu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agama mereka ini hanya untuk Allah, faulaika ma'al mu'minin, maka merekalah orang-orang yang akan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan bersama orang-orang mukmin. Dan wasawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, dan sungguh Allah telah menjanjikan pasti bagi mereka orang-orang beriman itu akan diberikan pahala yang besar. Ya, maka idealnya kita semuanya berusaha menjadi seorang mukmin, mukmin yang sejati. Bahkan karena iman tadi ada tingkatannya, kita tidak cukup sekedar menjadi orang mukmin, tapi harus berusaha pada level keimanan tertinggi. Dan inilah orang yang bertakwa, inilah orang yang mukhlis, orang yang betul-betul sudah ikhlas. Ya, makanya kan sebentar lagi, tidak tahu ini kajian terakhir sebelum Ramadan, ya. Ya insyaallah, ya mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan. Dalam perintah berpuasa, apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang beriman. Maka siapapun mereka yang ada keimanan dalam hatinya terpanggil. Tapi karena iman tingkatannya macam-macam, maka Allah perintahkan, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu sampai pada level iman yang tinggi, supaya iman kalian itu naik dan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, yang kata Ali bin Abi Thalib, kan kalau kita seringkali siapa mereka yang bertakwa? Ini benar semua pengertian, tapi mungkin perlu penjelasan, yaitu mereka yang melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri mereka dari semua yang dilarang. Ya, berusaha seperti itu. Atau Ali bin Abi Thalib menggunakan istilah yang lain, kata beliau, orang yang bertakwa at-taqwa al-khauf minal jalil, orang yang perasaan takutnya itu hanya kepada zat yang maha agung, yaitu Allah. Wal amalu bima tanzil, dan dia berusaha untuk mengamalkan apa yang telah Allah turunkan. Ya, tentu berarti ini dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dia berusaha belajar Al-Quran dan Sunnah, maka dia beramal dalam kesehariannya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam ya akhlaknya, ya, atau dalam semua aspek tadi. Pokoknya bagaimana tuntutan Al-Quran, bagaimana tuntutan Sunnah, itu yang dia usahakan. Ya, itu orang yang bertakwa. Kemudian wal qanaah bil qalil, dan dia ini bersikap qanaah, apapun yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia selama ini halal, maka dia merasa cukup. Ya, dia tidak kemudian mencari sesuatu yang haram dalam hidupnya. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan dia banyak menyiapkan bekal untuk hari keberangkatan, karena dia sadar betul hidup di dunia ini cuman sementara, sangat singkat, dan semua yang kita cintai pasti akan dipisahkan dengan kita. Ya, makanya malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah pernah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ish ma syi'tah fa innaka mayyitun, hidup sesukamu, tapi ingat suatu saat pasti engkau akan mati. Termasuk kita yang ada di majelis ini, Pak. Tidak ada satupun di antara kita yang kekal. Wa ma ja'alna min qablikum khuldah, tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan salah seorang pun sebelum kalian khuldah, yang kekal di muka bumi ini. Semua pasti akan berakhir, hidup kita pun juga akan berakhir. Maka malaikat Jibril katakan, hidup sesukamu kalau mau, ya, tapi ingat, fa innaka mayyitun, engkau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta, engkau berbuat sesukamu, tapi ingat, fa innaka mujzabih, engkau pasti akan Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban atas apa yang engkau lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat kebaikan, terserah manusia mau menghargai, mau menghormati, mau berterima kasih atau tidak, tapi percaya Allah pasti akan membalasnya meskipun sebesar dzarrah. Dan siapa mereka yang berbuat kejelekan, maka meskipun mungkin dia bisa selamat dalam pengadilan di dunia, tapi ingat, ada pengadilan akhirat yang di sana tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari amalan kita. Dan dikatakan lagi oleh malaikat Jibril, wahbib ma syi'tah, dan cintai apapun yang engkau cintai. Cinta dengan harta kita, cinta dengan
jabatan kita, cinta dengan popularitas kita, cinta dengan keluarga kita, atau apapun yang kita cintai dari perkara-perkara di muka bumi ini, fa innaka mufarraqahu, pasti engkau akan berpisah dengan apapun yang engkau cintai tadi. Maka dari sini kelihatan sebenarnya justru kewajiban kita, karena dunia bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita adalah akhirat. Asal kita ini dari surga. Maka sepantasnya kita yang tahu bahwa kampung halaman kita bukan di sini, tempat abadi kita sudah bukan di sini. Kata Ali bin Abi Thalib, yaitu banyak al-isti'dad li yaumir rahil, banyak menyiapkan bekal untuk hari keberangkatan. Apalagi tadi usianya sudah mulai condong ke barat, ibarat matahari tadi, Pak. Nah, maka di sini para ulama mereka ketika mentakwilkan makna kok yang diperangi tadi adalah orang kafir dan orang munafik, memang ada perbedaan dalam takwil. Apakah yang dimaksud dengan jihad? Kenapa Allah memerintahkan jahidul kuffar wal munafiqun, perangi orang kafir dan munafikun? Maka Abdullah bin Abbas kata beliau, jahidul kuffar wal munafiqin, qala al kuffar bil qital. Maknanya adalah orang kafir ketika mereka memerangi kita, maka diperangi ini memang dengan pedang tadi, atau mungkin sekarang dengan macam-macam lah senjata. Artinya memang peperangan yang secara fisik. Wal munafiqin, adapun perang dengan orang munafik, karena mereka hakikatnya adalah muslim, dan seorang muslim mereka ini haram darahnya, haram hartanya untuk kita ambil, dan kita sebagai seorang manusia tidak menilai orang dari hatinya. Jadi dalam hukum itu kita tidak boleh menghukumi orang, kayaknya orang ini punya niat begini, tidak bisa. Tapi kita hanya melihat, atau aturan hukum tadi zahirnya. Ada orang dia sudah datang ke masjid, salat berjamaah, tampilan sebagai seorang muslim, sudah, sebelum kita menemukan ada bukti bahwa dia bukan orang muslim, sudah kita percaya dia adalah seorang muslim, titik, selesai. Jangan kita mencari, kayaknya orang ini pura-pura dia jadi muslim, enggak. Jadi bukan kita cari-cari sampai kemudian kita ketemu. Bahkan kalau kita terlalu cepat menghukum yang seperti ini, pernah kan dikisahkan pada masa Rasulullah SAW itu, Rasulullah sempat marah kepada salah seorang sahabat karena dalam peperangan pada waktu itu musuh orang kafir ini terjatuh. Maka ketika akan diangkat pedang oleh sahabat ini tadi, maka musuh tadi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau kita menghadapi begitu gimana, Pak? Lah, sahabat ini berijtihad. Wah, ini paling strategi. Karena kan haram darahnya. Sudah, akhirnya sekalian dibunuh. Maka sampai berita itu kepada Rasulullah, Rasulullah tanyakan, apakah betul engkau melakukan begini dan begini? Kata dia, betul ya Rasulullah. Karena saya melihat orang ini dia pura-pura saja. Justru ingin mengalahkan saya dengan mengucapkan syahadat. Maka Rasulullah bertanya, apa engkau dengan marah, apa engkau telah membelah dadahnya sehingga engkau tahu niat yang ada dalam hatinya? Artinya sudah, persoalan kemudian akhirnya dia pura-pura dan qadarullah misalnya kita dikalahkan atau bahkan terbunuh karena itu, maka insya Allah itu adalah syahid bagi kita. Maka artinya dalam menghukumi orang jangan pernah kita mencoba menebak-nebak apa yang ada dalam hati orang. Sudah, dia muslim, secara muslim, selesai. Tapi untuk pribadi kita masing-masing, kita harus berusaha, ya Allah, jangan sampai keislaman saya ini hanya sekedar lisan atau tampilan luar saja, tapi harus betul-betul hati kita ini sesuai dengan apa yang ada dalam tampilan luar kita. Makanya dalam perang melawan orang munafik, Abdullah bin Abbas mengatakan bukan dengan peperangan mungkin dengan membunuhnya, tapi yakhlis alaihim bil kalam, yaitu kita mengokohkan ucapan kita, mengokohkan ilmu kita. Karena orang-orang munafik seringkali mereka merongrong Islam itu dari dalam. Maka kita terhadap orang munafik harus punya ilmu strateginya. Dan banyak kan orang-orang munafik kelihatan mereka muslim, tapi ternyata mereka justru memerangi orang-orang Islam. Dan ada banyak kalau kita perhatikan di antara karakter orang-orang munafik, makanya ini kan sangat ditakuti oleh para sahabat. Pernah dikatakan Abdullah bin Abi Mulkiyah, kata beliau, aku pernah menemui 30 sahabat Rasulullah SAW
au akthar, atau bahkan lebih. Wahum ya wa kulluhum yakhafu 'anil nifaq. Dan semua sahabat Nabi itu khawatir kalau dalam diri dia ini ada kemunafikan. Ya, sebagaimana juga bahkan Umar bin Khattab, apa kata Umar? Ya, ketika Rasulullah meninggal, Umar tahu ya bahwa sesungguhnya Hudzaifah ibn Yaman itu adalah sahabat yang mencatat siapa ya di antara kaum muslimin ini yang mereka ini termasuk orang-orang munafik. Dan tentu Hudzaifah mendapatkan informasi dari Rasulullah, dan Rasulullah la yantiqu anil hawa, bukan dari hawa nafsunya, bukan nebak-nebak, tapi in huwa illa wahyu yuha, beliau dapat wahyu dari Allah. Maka Rasulullah suruh Hudzaifah catat fulan adalah orang-orang munafik. Ya, tapi tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Maka Umar bin Khattab ketika Rasulullah telah meninggal itu nempel terus dengan Hudzaifah. Ya, sampai kemudian suatu hari kata Umar, "Ya Hudzaifah, ada ndak namaku dalam catatan orang-orang munafik di tengah umat ini?" Bola balik ditanya, karena saking khawatirnya Umar, jangan-jangan aku ini termasuk orang yang munafik. Maka kata Hudzaifah, "Tidak wahai Umar, dan aku tidak akan kasih tahu lagi siapapun setelah engkau." Ya, itu Umar bin Khattab. Uthman bin Affan, Masya Allah, beliau setiap kali melewati makam itu sering nangis. Kenapa? Kata beliau, aku membayangkan suatu saat nanti ketika Allah kumpulkan pada yaumul qiyamah, wa ana la adri illa ayyatahuma an azur, aku akan jalan kemana, ilal jannah au ilan nar. Khawatir, Pak, jangan-jangan nanti aku ditarik, diseret ke dalam neraka. Maka kalau bisa memilih, aku lebih memilih ya untuk sudah aku tidak punya apa-apa tapi aku selamat dari neraka. Ya, bahkan ada sahabat yang lain yang mengatakan, kalau saja ini Abu Bakar As-Siddiq, aku hanya dijadikan sebagai ya apa namanya pohon-pohonan saja, kemudian aku dimakan oleh ya binatang-binatang dan selesai urusanku, itu rasanya lebih aman bagiku. Ya, merasa ya Allah, bagaimana nanti pertanggungjawaban hari kiamat itu adalah sangat berat. Ya, yang Allah tidak hanya akan menilai kita dari amalan zahir kita, tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan melihat kita dari amalan batin kita. Karena dalam hadis kan betapa banyak ya Rasulullah menggambarkan di antara orang-orang yang bahkan sudah dinilai sebagai orang-orang yang bagus. Ya, ada 3 kelompok yang mereka nanti awal akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Ada orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian ya Masya Allah, ini perjuangan yang luar biasa, Pak, mengorbankan jiwanya. Ketika Allah tanya tentang bagaimana engkau menghabiskan nikmat yang telah aku berikan kepada engkau, maka orang ini mengatakan, aku berjihad di jalan engkau dan aku pun terbunuh. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Tapi engkau berjihad hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan. Engkau bukan mengharapkan wajahku. Ini hati, urusan hati lagi-lagi. Maka orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Ada orang yang dia banyak ya membaca Al-Quran, yang dia belajar ilmu, dia mengajarkan ilmu, dan kita tahu Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkan Al-Quran tadi. Orang yang berilmu, Masya Allah, Allah akan angkat derajatnya. Tapi apa yang terjadi ketika jalan kebaikan ini tidak dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, ada kemunafikan dalam dirinya. Yang diharapkan adalah pandangan manusia. Allah mengatakan engkau dusta, engkau belajar ilmu hanya ingin disebut sebagai seorang alim, engkau belajar Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari, maka orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Termasuk ada orang yang dia banyak berinfak, banyak bersedekah dengan kekayaan yang dia miliki, yang dia katakan aku berinfak, tidaklah ada kesempatan bagiku untuk berinfak, maka aku keluarkan hartaku di jalan engkau ya Allah. Maka kata Allah, engkau pun dusta karena engkau berinfak hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan. Maka para sahabat khawatir mereka kalau saja kemudian dalam dirinya ini ada kemunafikan. Ya. Dan termasuk dikatakan oleh Jabir bin Nafir, ya, ada sahabat mulia yang bernama Abu Darda. Ya, Abu Darda ini ada banyak kisah-kisahnya, tapi beliau diantaranya hampir setiap ketika tasyahud dalam salat, tasyahud akhir maksudnya, kan setelah kita mengucapkan fil alamina innaka hamidum majid, nah setelah itu termasuk waktu yang ijabah untuk berdoa, ya, dan doa yang
hampir selalu dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu perlindungan Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa fitnatil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihi ad-dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari fitnah neraka, dari azab neraka, perlindungan dari azab kubur. Aku mohon perlindungan kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dari fitnahnya Masihid Dajjal. Ya. Nah, sahabat Abu Darda, beliau menambahkan di antara doanya yaitu a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, selalu beliau memohon kepada Allah perlindungan supaya tidak terdapat penyakit nifak dalam dirinya. Sampai kemudian beliau mengulang-ulang permohonan supaya selamat dari nifak tadi. Dan aku, kata Jabir bin Nafir, berkata, ya, malaka ya Abu Darda anta wan nifaq. Abu Darda, engkau ini sahabat yang mulia, urusan apa engkau dengan nifak? Kenapa engkau takut sekali dengan kemunafikan? Maka apa kata Abu Darda? Da'ana anka, tinggalkan aku. Da'ana anka, tinggalkan aku. Kenapa? Fa wallahi, demi Allah, maksudnya jangan engkau bertanya begitu. Demi Allah, anna ar-rajulah la yaqlibu an dinihi fi as-sa'a al-wahida fa yakhla'u minhu. Demi Allah, betapa banyak seseorang yang dia ini berbolak dalam masalah agamanya dalam satu waktu, kemudian lepas dia dari agamanya. Ya, apalagi kita yang hidup di akhir zaman, yang Rasulullah gambarkan akan datang suatu masa mereka orang-orang tadi beriman pada waktu paginya, mereka sudah kafir pada waktu sore. Mereka beriman pada waktu sore, ternyata iman itu hilang pada waktu paginya. Di masjid, Masya Allah, ingat dengan kebenaran, punya semangat, oh saya harus pokoknya memperbaiki diri, begini. Sudah kembali ya dengan kesibukan duniawinya, dengan usahanya, lupa itu yang halal dan haram tadi misalnya. Muncul Pak yang seperti itu. Ya, maka kita perlu tadi banyak berdoa kepada Allah, mohon perlindungan supaya selamat dari kemunafikan. Ya, orang munafik di antara tandanya kita sudah sering, ya, Rasulullah mengatakan, ya, 3 tanda orang munafik. Kalau ngomong dusta, dan hati-hati sekali berdusta, satu kebohongan itu akan mengantarkan kepada kebohongan berikutnya. Jadi karakter Pak. Ya, karena sesungguhnya al-kadzib yahdi ilal fujur. Kebohongan menunjukkan kepada kejelekan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan kejelekan ini mengantarkan kepada neraka. Tidaklah seorang hamba dia terbiasa dengan kebohongan-kebohongan hatta ya kataballahu lahu al-kadzib, sampai Allah bisa menuliskan ini kadzib, ini pendusta. Sudah, kalau Allah sudah bilang pendusta si fulan, kayaknya kalau tidak dusta satu hari itu ada yang kurang. Ya, maka hati-hati, jangan dimulai. Ya, sekali berdusta nanti bisa jadi menjadi pendusta betulan, hobi berdusta misalnya. Wa idza wa'ada akhlafah, kalau berjanji mereka ini suka mengingkari, apalagi misalnya urusan uang Pak. Ya, kata para ulama, kalau ingin melihat di antara karakter seseorang apakah dia orang yang amanah atau tidak, berikan kepercayaan dalam urusan uang. Jarang yang bisa selamat Pak. Ya, kecuali mereka orang-orang yang betul-betul menjaga harga diri dan kemuliaannya. Ya, maka kalau bisa kita misalnya, ya kita tahu kapasitas kita, wah kayaknya saya ini tidak teliti urusan uang, ya sudah hindari. Ya, berikan kepercayaan kepada orang yang lebih amanah daripada kita, karena berat masuk ke kita. Ya, jangankan itu menjadi darah dan daging misalnya. Ya, karena mungkin kita makan, apalagi bersama anggota keluarga. Kita kan sudah ceritakan, satu suap saja, ya, ada kan yang sahabat Nabi yang anaknya diberi oleh tetangga orang Yahudi yang akhlaknya kurang baik, berarti kan hanya 1 atau 2 suap saja diberikan makanan tadi, itu ternyata sudah mempengaruhi karakternya, dan ini tentu nanti akan menjadi bahan bakar bagi neraka kalau menjadi darah dagingnya tadi. Maka kita hindari, ya, kalau bisa, ya tadi intinya menjaga supaya kita amanah. Ngutang, kapan kembalikan? Nah, besok. Saya lagi butuh, besok. Padahal kadang-kadang orang yang mengutangi kita itu bukan berarti mereka itu punya kelebihan Pak.
Tapi orang yang sudah rela di saat kita membutuhkan sesuatu, kemudian dia memberikan pinjaman kepada kita, itu orang yang baik sebenarnya. Tapi kenapa ketika saatnya untuk mengembalikan, bahkan dia pun harus menjadi seperti pengemis kepada kita, atau bahkan yang diutangi tadi kok kayaknya lebih galak dibandingkan dengan ya orang yang berutang tadi. Kebalik Pak dunia sekarang ya. Dan banyak orang-orang yang punya karakter seperti ini. Maka kita harus jaga betul diri kita. Jangan sampai, kalau sudah berjanji hitung, oh saya bisa enggak? Kalau memang bisa, boleh berjanji. Kalau tidak, jangan. Karena khawatir termasuk di antara orang munafik. Urusan hutang itu berat. Orang yang mati syahid sekalipun misalnya, dia meninggal Pak, orang baik berarti kan ini dijamin surga. Dia pun tidak bisa masuk ke dalam surga kalau dia masih punya tanggungan utang. Nah ini juga catatan Pak, mungkin kalau kita maaf mungkin ada urusan dengan orang yang belum selesai, masalah utang piutang, itu harus tercatat. Selain tercatat, kita juga perlu memberitahu ahli waris kita. Saya pernah juga itu ketemu ada satu keluarga yang ya qadarullah bapaknya ini meninggal mendadak, karena mungkin banyak urusan dengan macam-macam orang. Oh ada yang nagih sana, ada yang nagih sini, ada yang punya piutang, ada yang punya utang. Bahkan keluarga pun bingung, ini benar enggak? Ada buktinya enggak? Enggak ada. Kalau ada bukti kan enak Pak, ada tertulis ya, ada kesepakatan. Ini enggak ada sama sekali. Lu akhirnya kan repot semua, mau dibayar ya. Mungkin bisa jadi zaman sekarang kadang-kadang ada orang sudah datang, bapakmu ada utang dengan saya, padahal enggak ada. Mungkin ada orang menipu begitu, tidak dibayar ya, keluarga juga kepikiran ini kan tanggungan pada ya sampai yaumul kiamah, tanggungannya berat. Maka tadi kalau kita punya utang, ingat-ingat lagi Pak, mumpung masih punya kesempatan ya, diingat-ingat ya, hatta jumlah kecil sekalipun. Kalau perlu ya 1.000, 2.000 ya enggak apa-apa. Oh iya ya, dulu saya pernah saya berurusan, selesaikan loh, tapi tidak ketemu lagi dengan orangnya. Nah kita niatkan, sudah coba cari kontak tidak bisa, maka kita mungkin infakkan, sedekahkan kemana, tapi kita niatkan ini adalah ya untuk ya membayar utang tadi. Artinya pahalanya bukan ke kita, tapi pahalanya adalah kepada orang yang punya piutang dengan kita tadi ya. Jangan sampai kita punya utang ya apalagi sampai meninggal. Jadi kalau janji perlu kita hitung. Wa idza tumina khana, dan orang munafik itu kalau mereka dipercaya seringkali mereka berkhianat ya. Termasuk ini kita selesaikan yang munafik ini. Orang yang munafik itu Allah gambarkan juga mereka ini ya malas-malasan dalam ibadah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, padahal Allah itu lebih kuasa untuk menipu mereka. Kenapa? Orang munafik Allah gambarkan wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Seringkali dalam sholatnya itu malas-malasan Pak. Ketika mereka berdiri untuk sholat, berdiri dengan malas. Yura'unan nas, mereka ingin dipandang oleh manusia, riak dalam sholatnya. Wala yadhkurunallaha illa qalilah, dan mereka tidak ingat dengan Allah kecuali hanya sedikit ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka juga sering menjelek-jelekkan orang beriman Pak. Itu loh. Nah, mulai nih kelompok-kelompok. Nah, kadang-kadang dijelek-jelekkan tuh Pak. Oh kelompok jenggot misalnya, atau kelompok apa. Kadang muncul itu ucapan-ucapan yang ini Allah sudah gambarkan sebenarnya dalam Al-Quran. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia, apa kata mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Apa kami harus beriman seperti berimannya orang-orang yang bodoh, yang ditipu oleh agama mereka yang seperti ini, yang mereka akalnya itu sedikit ya. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah kata Allah, mereka lah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun. Tapi mereka orang munafik ini mereka tidak tahu. Yang mana dalam hati mereka Allah gambarkan, dalam hati mereka itu ada penyakit, dan Allah tambah penyakit mereka, maka bagi mereka azab yang pedih atas apa yang telah mereka dustakan. Dan mereka kata Allah, idza laqul ladzina amanu, kalau ketemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna. Masya Allah, karena dalam golongan ya orang muslim, wah ini saudara rangkul kayak apa gitu. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka sudah kembali kepada setan-setan mereka, nah, karena setan kan ada dari jin dan manusia. Orang yang akhlaknya jelek, tingkah lakunya jelek, pokoknya itu hakikatnya mereka itu ya setan ya. Qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami kok kemarin dekat-dekat dengan si fulan yang
sering di masjid itu ya pura-pura saja. Ya, wallahu taala alam. Ini ternyata baru satu poin, Pak, ya yang bisa kita sampaikan. Jadi Rasulullah SAW termasuk di antara orang yang tegas ya terhadap orang kafir yang orang Islam, begitu juga dengan orang-orang munafik. Tapi tentu tadi ketika tegas ini bukan berarti kita cari-cari kamu orang munafik ya, enggak begitu ya, sampai kemudian Allah membukakan oh ini keadaan orang ini. Dan yang paling penting artinya adalah pada diri kita masing-masing berusaha jangan sampai kita termasuk di antara orang yang munafik ya. Wallahu taala alam. Karena waktunya ya, sebelum kita akhiri, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, kami persilahkan. Ya, silakan. Bagaimana sikap kita menjadi seseorang yang jelas kemunafikannya? Ya. Kalau kita sudah melihat orang ini sudah jelas dia munafik, tanda-tandanya sudah kelihatan semua. Yang pertama, jangan jadikan dia sebagai teman dekat kita. Karena ya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Loh, orang munafik kok kita jadikan teman akrab? Bisa-bisa seperti penyakit, Pak. Ya, seperti yang kata Rasulullah tadi. Ya, tukang besi, ini bukan tukang besi dalam artian apa namanya? Oh, berarti tetangga saya tukang besi kemudian tidak berteman gitu ya. Tukang besi yang kalau kita akrab dengan mereka bisa jadi apinya membakar kita, atau minimal kita akan mendapatkan bau yang jelek. Loh, orang munafik kok kita teman? Oh, ya memang ya begitu. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan ya, kalau saja idza ja'al ya al-munafiq wahidan fil majlis mi'atan mu'minan. Ada seorang munafik datang ke suatu majelis, dan di majelis itu ada 100 orang mukmin, wa munafiqan wahidan, dan ada satu orang munafik. La ja'u hatta yataqarraba ilaih. Allah akan buat hati orang ini hanya dekat dengan orang munafik tadi. Ya. Jadi apa namanya? Al arwah junudum mujannadah. Ruh itu seperti sekelompok pasukan yang dia ini bisa nempel itu kalau frekuensinya sama, Pak. Jadi sesama orang munafik biasanya mereka terhubung dekat, hatinya terpaut hanya dengan orang munafik. Nah, kalau kita ingin menjadi orang beriman, tentu berarti kita juga harus cari orang-orang mukmin, orang-orang baik sebagai teman kita. Jadi itu yang pertama. Kemudian ya, konsekuensi turunan kalau kita sudah tidak berteman, kalau secara akhlak tetap kita harus menampilkan akhlak yang baik, karena kita kan tidak boleh tadi memerangi mereka langsung, oh kamu orang munafik, kan bukan hak kita untuk seperti itu. Tapi yang kedua, tetap kita bermuamalah yang baik, tampilkan akhlak kita yang baik ya, tapi kita harus terukur tadi. Lihat, oh kalau misalnya oh ada dia sudah mau minjem, mau apa ya, kita harus ya punya alasan. Ya, misalnya oh maaf ini sedang digunakan untuk kebutuhan yang lain. Persoalan kebutuhan yang lain apa kan tidak perlu tahu detailnya kan, Pak. Oh saya ada sebenarnya, cuman saya pas ada butuh yang lain. Karena apa? Siap-siap, Pak. Saya pinjem sebulan saja. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Wah, itu tidak dikembalikan. Akhirnya kita jengkel sendiri, nambah dosa nanti, Pak. Ya. Jadi kalau ada urusan seperti itu, sudah kita hindari. Dan ya kalaupun mungkin kita mendapatkan informasi dari dia atau apa, ya kita harus waspada. Karena orang-orang munafik ya seperti itu, kadang putar balikkan masalah. Ada informasi apa, ya kita harus tabayun. Ya, dan yang terakhir, tentu kita pun ketika melihat kejelekan, ya hakikatnya sebenarnya Allah itu tidaklah wa ma khalaqta hadza batilah, menciptakan segala sesuatu itu dengan kebatilan, termasuk Allah pertemukan kita dengan orang munafik. Pasti ada hikmahnya. Nah, salah satu mungkin hikmah yang bisa kita ambil, oh begini ya karakter orang munafik, ya Allah jauhkan hamba dari sifat nifak. Ya, mungkin itu, Pak, ya. Wallahu taala a'lam. Ya, ada yang lain? Cukup? Ya, demikian kiranya bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya ya, dan kita semua ya termasuk di antara orang-orang yang beriman, bahkan menjadi orang-orang bertakwa sampai akhir hayat kita, dan kita diwafatkan dalam keadaan iman, Islam, dan husnul khatimah. Ya, kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.